Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, Minggu keempat sesudah Epifani. Diambil dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kami harapkan dapat mengikuti bacaan ini dalam hatinya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan ke salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderitaan sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Demikian pembacaan Injil firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keterhubungan adalah sebuah gaya hidup kita sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita selalu berupaya untuk terhubung antara satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keterhubungan membutuhkan sikap penerimaan, membutuhkan pengakuan dalam realitas kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, keterhubungan juga tidak pernah lepas dari namanya sikap penolakan. Kebutuhan kita untuk diterima ternyata tidak pernah lepas dari namanya penolakan. Kita bisa saja mungkin diterima, namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga bisa mengalami penolakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat orang menolak orang lain. Sehingga ada banyak orang yang mengalami penolakan dalam kehidupannya. Ada orang yang tertolak karena etnisnya. Ada orang tertolak karena gerejanya. Ada orang tertolak karena agamanya. Ada orang tertolak karena status sosialnya. Ada orang tertolak karena ide-ide, keputusan-keputusan, gagasan-gagasan yang dikemukakannya. Ada orang tertolak karena faktor fisiknya, mungkin saja terlalu gemuk, mungkin saja terlalu kurus, atau terlalu tinggi, dan terlalu pendek. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau menunjukkan kepada kita sebagai realitas kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang selalu ingin terhubung antara satu dengan yang lain. Bahwa ada banyak hal yang membuat kita bisa mengalami penerimaan. Namun ada banyak hal juga yang membuat kita bisa mengalami penolakan dalam kehidupan ini. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih banyak yang kita temukan dalam realitas kehidupan ini, kita sering mengalami penolakan ketimbang penerimaan. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini kita bisa memainkan dua peran. Peran pertama, kita menjadi pelaku penolakan itu. Dan peran kedua,
kita adalah korban dari penolakan itu. Di sisi lain kita sebagai penolak, namun di sisi lain kita justru menjadi korban penolakan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, muncul sebuah pertanyaan yang cukup sederhana. Apa yang kita rasakan ketika kita menolak orang lain? Mungkin sebagian orang mengatakan ada nilai kepuasan sendiri ketika kita menolak orang lain. Namun di sisi lain, apa yang kita rasakan ketika kita berada dalam situasi tertolak? Secara umum Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berada dalam fase tertolak, situasi-situasi yang kita alami adalah mungkin saja kita marah, kita kecewa, kita putus asa. Bahkan kita menganggap keberadaan diri kita tidak berharga. Dan masih banyak sikap-sikap yang kita munculkan ketika kita menjadi korban tertolak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak jarang kita temukan bahwa orang-orang tertolak bisa begitu sangat kejam. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa catatan kasus kemanusiaan, orang-orang yang mengalami penolakan, bisa begitu ekstrim. Mereka melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita berbicara tidak perlu menolak penolakan. Saudara-saudara, tema ini menjadi cukup relevan kepada kita karena begitu banyak orang yang mengalami sakit hati, mengalami kecewa, frustasi, depresi karena mereka berada dalam fase tertolak. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil yang kita baca mau menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Jauh sebelum kita mengalami penolakan, Kristus sudah mengalami penolakan bahkan di kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30 yang kita baca tadi, dikisahkan di mana Yesus tiba di Nazaret, di tempat asalnya. Ia mengajar di rumah ibadat. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang terkagum, banyak orang yang takjub, banyak orang yang heran mendengar pengajaran Yesus di tengah-tengah rumah ibadat itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketakjuban mereka itu sirna ketika mereka mendengar suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa Yesus yang mengajar di hadapan mereka itu adalah Yesus anak Yusuf. Saudara-saudara, mendengar hal itulah orang-orang yang ada di Nazaret itu, orang-orang yang berada di rumah ibadat itu, yang tadinya takjub atas pengajaran Kristus Yesus, mereka menolak Yesus sebagai bentuk kemarahan mereka. Bahkan dikatakan dalam Injil yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai-sampai mereka, orang-orang yang takjub tadi, mau melempar Yesus ke tepi jurang. Ini ekspresi mereka ketika mereka menolak Kristus. Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa mereka sampai melakukan penolakan itu kepada Yesus? Persoalan status sosial masih menjadi perhatian yang penting. Karena status Yesuslah sebagai anak Yusuf, sebagai anak tukang kayu, sebagai masyarakat yang mungkin berada dalam status sosial yang kurang dipandang, maka Yesus mengalami penolakan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang banyak yang ada di dalam bait Allah itu, di rumah ibadat itu, mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf, mereka sangat kecewa. Mereka menolak Yesus. Bahkan itu sebagai ekspresi mereka
dalam kemarahan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui bacaan kita dalam Injil Lukas pasal 4, Yesus yang tertolak di kampung halamannya itu, apa yang mau kita pelajari dan mau kita renungkan sebagai refleksi kita di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, penolakan itu tidak memandang bulu. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa mengalami penolakan atau tertolak. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang perlu kita lakukan adalah jangan kita berharap dalam kehidupan ini untuk selalu diterima, selalu diakui. Jangan kita berharap untuk tidak pernah tertolak dalam kehidupan ini. Yang perlu kita siapkan adalah kesiapan diri kita untuk ditolak. Ketika kita ingin menyampaikan hal yang baik sekalipun, kita juga harus siap mendapatkan penolakan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia tidak ramah dengan kita, dunia tidak ramah dengan penerimaan, bukan berarti karena kita pintar, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan karena status kita lebih baik, maka kita bebas dari penolakan. Bukan berarti karena kita terpandang, karena kedudukan kita terhormat, kita tidak pernah mengalami penolakan. Semua kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami penolakan. Jika kita ingin diterima, maka kita harus mempersiapkan diri juga untuk mengalami penolakan. Kita belajar dari peristiwa Kristus yang tertolak di kampung halamannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah Yesus ditolak, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak marah, Yesus tidak kecewa. Sekalipun di dalam ayatnya ia mengatakan kritikan kepada orang-orang Nazaret. Di tengah-tengah penolakan itu, Yesus justru memilih untuk menghindari mereka dan pergi di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, penolakan itu membuat kita memahami diri kita dan memahami orang lain serta situasi-situasi kita. Seperti yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ia mengalami penolakan di tempat asalnya. Kita harus memahami bahwa ditolak bukan berarti tidak layak. Ditolak, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti kita disingkirkan. Ditolak bukan berarti kita diremehkan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menolak penolakan di dalam kehidupan kita. Penolakan yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya kita terima sebagai cara kita untuk melihat diri kita dan juga memahami orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini, penolakan adalah sebuah keadaan supaya kita mampu menarik diri kita, supaya kita menyadari bahwa kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan tindakan kita. Dan disitulah kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Dan ketika kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, disitulah kita harusnya bukan berdiam diri, bukan kecewa, bukan bersedih hati, namun yang harus kita lakukan adalah terus berkarya di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah tenggelam karena penolakan, tetapi kita bangkit dalam sebuah karya, karena penolakan harusnya menghasilkan sebuah karya yang jauh lebih baik lagi. Selamat berkarya di tengah-tengah dunia yang tidak ramah terhadap penerimaan. Tuhan memberkati kita. Amin.